Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, perkenalkan nama saya Lira Mandani. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teori kekuasaan politik menurut Nicole Machiavelli. Pemikiran politik kekuasaan Machiavelli adalah bagaimana kekuasaan ini diraih dan dipertahankan. Sumber kekuasaan Machiavelli adalah negara. Oleh karena itu, negara dalam pandangannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Kekuasaan menurut Machiavelli bersandar pada pengalaman manusia. Menurut Machiavelli, kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdi pada kebajikan, keadilan, dan kebebasan dari Tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdi pada kepentingan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Zara Putri dengan NIM 211200028 dari Prodi Tadris IPS semester 4. Baik, saya akan memaparkan materi saya. Teori negara dan kedaulatan negara. Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki 4 unsur, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Jawahir Tontowi 2006-105. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal, NIM 211200030. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Devina, yaitu tentang teori pemisahan. Teori pemisahan kekuasaan merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah, independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang kekuasaan lainnya. Selanjutnya, teori kekuasaan. Teori kekuasaan negara merupakan kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori hak pemilikan legal oleh Robert Nozick. Ada 3 prinsip teori hak pemilikan legal. Prinsip yang pertama, transfer. Apapun yang diperoleh secara adil dapat ditransfer secara bebas. Prinsip yang kedua, perolehan awal yang adil. Penilaian tentang bagaimana orang pada awalnya sampai memilih sesuatu yang dapat ditransfer menurut prinsip pertama. Prinsip yang ketiga, prinsip pembenaran ketidakadilan. Bagaimana hubungannya dengan pemilikan jika hal itu diperoleh atau ditransfer melalui cara yang tidak adil. Dengan demikian, secara bersama ketiga prinsip tersebut mengaplikasikan bahwa jika apa yang sekarang ada pada orang diperoleh dengan cara yang adil, maka rumus distribusi yang adil adalah setiap orang memberi sesuatu dengan pilihan dan setiap orang menerima sesuatu apa yang dipilihnya.